bagi saudara yang bersekolah, liburan sudah hampir selesai. Ya, sebentar lagi saudara akan masuk liburan. Liburan summer sudah hampir selesai. Satu survei yang saya pernah baca, bahwa satu hal yang terutama yang paling disukai untuk selama liburan summer, yaitu apa saudara? Bagi pelajar-pelajar di tempat ini. Hah? Tidur. That's true. Ya, benar saudara. Tidur adalah nomor satu yang paling disukai oleh semua pelajar dan semua anak-anak muda selama summertime. Ya, tidur. Dan saya ingin membawakan akan firman Tuhan hari ini, yaitu bangunlah dari tidur. Haleluya. Ya, dan setiap daripada kita mendengarkan akan firman Tuhan, make sure kita nggak ada yang tertidur. Setiap daripada kita boleh awake. Dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengingatkan, mengajak kita untuk bangun dari tidur. Amin. Haleluya. Dikatakan hal ini, saudara sudah menemukan? Belum. Oke, kalau sudah katakan amin. Amin, jangan karena saya bilang amin, saudara amin. Oke, tapi amin benar-benar saudara sudah membuka. Oke, kita baca bersama-sama. Dikatakan hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sekali lagi, hal ini harus kamu lakukan, ya, harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi, sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mengenakan perlengkapan senjata apa? Senjata terang. Haleluya. Saat ini, saudara, kalau saya boleh katakan, sesuai yang kita boleh lihat keadaan pada saat ini, Rasul Paulus juga boleh mengingatkan kepada kita, sudah saatnya untuk orang Kristen bangun daripada tidurnya. Sudah saatnya gereja Tuhan untuk bangun daripada tidur. Saya tidak bisa bersama-sama dengan saudara. Saya bangga dengan saudara semua yang join di dalam The Response. Saya melihat akan video daripada The Response, saya terharu, saya bersukacita, dan saya merasakan adanya suatu great awakening, adanya suatu di mana kebangkitan akan orang-orang Kristen. Saya mengucap syukur kepada Governor Perry yang memberikan kesempatan untuk orang-orang Kristen mulai bangkit. Saya mengucap syukur kepada Governor Perry dengan beberapa akan hamba-hamba Tuhan. Di situ saya melihat Bill Bright, istrinya Bill Bright. Saya melihat Doug Stringer. Saya melihat akan Mike Bickle. Saya melihat akan siapa lagi ini? Banyak sekali tokoh-tokoh dari San Antonio. What is his name? John Hagee. Saya melihat ada di situ, dan beberapa ada governor, ada yang menyampaikan akan meskipun mereka nggak bisa datang pun mengucapkan sesuatu yang boldness. Orang Kristen pada saat ini diberikan suatu jalan, dan saya percaya ini merupakan suatu alarm bagi kita, merupakan sesuatu di mana lonceng dibunyikan supaya saudara dan saya mulai bangkit dan bertindak pada saat ini. Ada amin saudara. Sesuatu yang terjadi pada saat ini menjadikan suatu alarm, menjadikan suatu lonceng bagi kita semua untuk kita boleh bangkit di dalam kehidupan kita. Ada orang Kristen yang pada saat ini, ya,
Seperti saya ada salah satu teman yang mana mempunyai waker bawa dari Indonesia, saudara. Waker besar demikian, yang ada bendolanya 2, yaitu bel. Ya, kalau bel itu bunyi, gak bangun, saudara. Hebat sekali. Gak cuman pasang 1 alarm, 2 alarm, ada yang pakai radio dan lain sebagainya. Semua dihidupkan dan tidak bangun. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang demikian, amin. Lonceng berbunyi, tetapi kita tidak bangun. Sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau saya melihat di dalam video dikatakan, Doug Stringer mengatakan mereka kira-kira lebih daripada 30.000 orang. Wow. Tapi kalau saya perhatikan dengan teliti, masih banyak orang Kristen yang tertidur. Di Amerika ini masih banyak orang-orang Kristen yang tertidur. Di mana gereja-gereja yang besar-besar di Amerika? Saya sangat benar-benar sedih. Saya melihat yang memimpin puji-pujian bukan dari Houston, tetapi dari Kansas City. International House of Prayer yang memimpin puji-pujian. Di mana gereja di Houston yang mau berdiri mencari kesempatan yang ada untuk memberitakan akan firman Tuhan, memberitakan akan Yesus Kristus, satu-satunya jalan, satu-satunya jawaban untuk segala yang terjadi pada saat ini di Amerika. Banyak sekali yang saya merasakan, dan saya pada saat saya melihat akan video ini membuat hati saya, yes, saya mengatakan ini saatnya untuk kita bangkit. Ini saatnya untuk kita bangkit, untuk melihat the next revival terjadi di dalam gereja Tuhan. The next revival terjadi di dalam kota-kota di Amerika ini. The next revival terjadi untuk anak-anak muda yang boleh berapi-api untuk Tuhan. Amin. Sesuatu yang harus terjadi, yang Tuhan inginkan untuk terjadi di Amerika ini. Saya senang sekali apa yang dikatakan oleh Tony Evans, apa yang dikatakan oleh Mike Bickle, katakan sudah saatnya. Kalau semua orang go public, kalau bisnis mengatakan go public, semua orang go public, saudara lihat semua yang ada di saat ini di luaran, semuanya go public, tapi Christian belum go public, saudara. Dia katakan it's about time Christian untuk go public. Mike Bickle mengatakan go public. Tony Evans mengatakan go public. Saudara dan saya harus mendengar akan alarm ini, saudara. Saudara dan saya sudah saatnya untuk kita mendengar. Karena apa? Karena kalau kita tidak bertindak, kalau kita tertidur, saudara ingat akan murid-murid Tuhan pada waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. 12 murid yang setia kepada Tuhan pada saat mereka tertidur, 1 orang tidak tertidur, bekerja untuk betray Yesus. Pada saat Kristen tidur, si jahat bekerja. Amin, saudara. Si jahat bekerja. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 mengatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, dan lalu pergi. Pada saat gereja Tuhan tertidur, maka dari itu si jahat mulai masuk, si jahat mulai bekerja, mulai menaburkan akan benih-benih, menaburkan akan benih. Doa daripada saya, jangan sampai terjadi Amerika seperti Europe. Halo. Amerika harus bangkit, Amerika harus sadar. Jangan sampai terjadi pada saat kita tidur, benih itu terus ditaburkan dan bekerja, bertumbuh dan menjadi apa? Menjadi besar, saudara. Sesuatu yang kita harus sadari di dalam kehidupan kita. Kita mulai, saudara, kalau saya berbicara di dalam tidur, beberapa hari yang lalu karena kita capek,
pulang jam 3 malam, jam 3 pagi, pada waktu kita dari San Francisco, kita sampai di rumah sekitar jam 3 pagi. Ya, dalam kecapean, malam hari saya tidur, istri saya pagi hari mengatakan, kamu tadi malam kamu ngigau. Puji Tuhan, saudara. Ya, karena yang keluar bukan Elizabeth, bukan Maria. Haleluya, saya aman, saudara. Ya, dia katakan bahwa saya mengigau karena saya kecapean sekali mungkin. Ya. Tetapi poin yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa pada saat kita tidur, kita tidak sadar. Kita hidup di luar kesadaran kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Maka itu Rasul Paulus katakan, bangkit dari tidur. Bangunlah dari tidur. Karena kalau kita tidur, ya, Tuhan mengajarkan untuk kita rest. Ya, tetapi bukan tidur yang lama demikian. Tuhan mau untuk kita mulai bangkit. Kita mau berdiri. Ya, ada dua hal yang terjadi yang terjadi di dalam gereja Tuhan, yang terjadi pada saat ini. Ya, ada dua sifat daripada tidur di dalam gereja Tuhan, yaitu tidur daripada yang pertama, ya, kalau saudara mau mencatat, yaitu tidur seperti Yunus. Tidur seperti Yunus. Sesuatu unrealistik, kalau saya boleh katakan, sesuatu yang tidak real, ya. Sesuatu tidur di mana meskipun ada sesuatu badai, ada sesuatu ombak yang bergelora, dikatakan kapal yang ditumpangin oleh Yunus pada saat itu hampir pecah, saudara. Dan Yunus tetap tertidur karena dia di dalam pelarian. Dia tidak mengikuti akan kehendak daripada Allah, tidak mengikuti akan perintah daripada Allah. Dia lebih menyukai akan tidur. Dia menutup, kalau saya boleh katakan, dia menutup mungkin telinganya dengan bantal-bantal yang begitu banyak. Sehingga dia tidak mau tahu kalau apa yang terjadi pada saat ini. Sesuatu gelora yang terjadi di dunia ini. Ekonomi, keadaan ekonomi di mana dolar makin lama makin merosot. Sesuatu di mana dosa di kalangan anak muda, drug, sex traffic dan lain sebagainya makin meningkat pada saat ini. Kalau kita boleh melihat sesuatu di mana banyak di kalangan daripada anak-anak muda menyukai akan alkohol. Di mana pada saat ini kita melihat di sebelah sana banyak hujan sampai kebanjiran, tetapi di sebelah sini mungkin kekeringan. Di sana kedinginan, di sini kepanasan. Sesuatu sign yang terjadi di dunia ini. Tetapi gereja Tuhan seperti Yunus, yaitu tidur, tidak mau tahu tentang hal itu. Sudah saatnya untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Sudah saatnya untuk kita memandang kepada Tuhan. Gereja Tuhan seperti Yunus, tidak mau tahu, tidak peduli, bahkan lari daripada tugas yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan akan gerejanya untuk menjadi terang. Tetapi anak-anak Tuhan tidak menjadi terang. Lebih menyukai apa? Menyukai tidur. Menyukai akan kenyamanan berada di gereja. Keharmonisan, menyukai akan mungkin gereja seperti entertainment. Oh, karena Hillsong datang. Oh, karena mungkin musician datang. Mereka hanya duduk, mendengar, menikmati. Tetapi mereka datang bukan untuk memuji, memuliakan akan Tuhan. Gereja Tuhan mulai tertidur pada saat ini. I wish, dan ini yang saya doakan, setiap daripada kita yang mendengar akan alarm ini, mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Amin, saudara. Kita bangkit. Otherwise, di dalam kehidupan kita akan hanyut bersama, ya, akan apa? Kapal yang kita tumpangin
akan menjadi pecah. Pada saat saya membaca akan kisah daripada Yunus, saya bisa membayangkan, wow, yang terjadi pada saat ini, nahkoda, dikatakan nahkoda kapal itu membangunkan akan Yunus. Who is nahkoda kita pada saat ini? Yaitu Governor Perry. Saya bisa membayangkan hal ini, wow, Governor Perry sebagai nahkoda pada saat ini untuk Texas. Saudara, selain saudara mengucap syukur, berdoa untuk pertolongan untuk Amerika, biarlah kita juga mengucap syukur karena baru saja saya kembali dari California. Mereka mengatakan bahwa di California, State of California, gay and lesbian, pelajaran gay and lesbian masuk di dalam education. Mereka mengajarkan tentang gay and lesbian. Mulai masuk di dalam education. Harga rumah di sana, saya menanyakan pada teman karena saya ingat tahun 94 pada saat saya meninggalkan Fresno, saya menjual rumah saya tahu persis harga rumah. Saya menanyakan harga rumah di sana berapa. Harganya kembali ke tahun 94. Bukankah kita yang berada di Texas ini mengucap syukur kepada Tuhan? Amin. Unemployment di Fresno, teman saya mengatakan, untuk nasional berapa persen? Unemployment nasional 9-10%. Ya. Di Fresno berapa persen? 16%. 16%. Saudara, maka itu saya ingin untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita ada pada saat ini. Dan di dalam pengucapan syukur kita, biarlah kita berdoa untuk state-state yang lain yang pada saat ini di dalam pergumulan. Ada amin, saudara. Saya mendengarkan daripada Pierce and Christine. Di Florida banyak sekali mal-mal yang tutup. Banyak sekali bahkan gereja pun juga tutup karena mereka tidak sanggup membayar untuk mortgage-nya. Banyak gereja yang tutup. Kita berdoa pada saat ini untuk state-state yang mengalami akan keadaan yang demikian, saudara. Jangan kita seperti Yunus, kita tertidur, kita tidak mau tahu. Tuhan perintahkan untuk sesuatu keselamatan, tapi Yunus pergi ke arah yang lain. Tuhan memerintahkan untuk pergi ke Niniwe. Yunus pergi ke Tarsis. Dan juga bahkan dia tertidur. Saudara, tidur yang selanjutnya yang terjadi dalam gereja Tuhan, yaitu tidur daripada Samson. Simpson tidur di pangkuan daripada Delila. Gereja Tuhan tertidur pada saat ini seperti Simpson, saudara, kalau saya boleh katakan. Saya menggambarkan, saya melihat akan keadaan pada saat ini. Di Amerika pada saat ini saya melihat gereja Tuhan tidur seperti Simpson tidur di pangkuan daripada Delila. Maksud saya yaitu tertidur Simpson, maksudnya yaitu tertidur di mana dia mengatakan I can handle it. Mempunyai sesuatu kekuatan yang mengatakan no problem, I can handle it. Tetap terus berjalan di dalam sesuatu kesalahan, dia katakan aku tetap sanggup. Pada saat kita mengatakan kuat, justru kita di dalam ujung daripada yang bahaya. Amin. Pada sesuatu kebahayaan kita, pada saat kita mengatakan kita kuat. Tetapi pada saat mengatakan aku ini lemah, Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahanku lah grace itu bertambah-tambah.
Di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita mengatakan, kita mengatakan kita kuat, di situ justru kita ini lemah, saudara. Justru kita ini di dalam suatu bahaya. Simpson tidak merasakan sesuatu bahaya pada saat dia berada di pangkuan daripada Delilah. Dia tidak merasakan akan bahaya sedikit pun. Simpson mengatakan bahwa dia sanggup, dia kuat. Bahkan kalau saya mengatakan pada saat ini, gereja Tuhan melacurkan diri seperti Simpson. Melacurkan diri dengan sesuatu habit-habit akan dunia ini. Saudara, banyak sekali gereja pada saat ini mulai kompromi. Saudara melihat akan news yang ada pada saat ini, bagaimana mereka kompromi. Musik-musik mereka kompromi. Pakaian mereka kompromi. Kehidupan mereka kompromi. Mereka seperti saya gambarkan bahwa gereja Tuhan melacurkan diri. Seperti Simpson yang ditunjuk sebagai nasir daripada Allah. Tetapi apa? Dia pergi kepada perempuan sundal. Pada saat ini saudara, ini merupakan suatu lonceng bagi kita untuk setiap daripada kita membawa pemulihan. Tuhan mau untuk mengadakan sesuatu. Tuhan mengasihi Amerika, amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya yang hidup di negara ini. Yang pada saat ini ada di negara ini, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi akan Amerika. That's why sebelum Amerika ini mengalami seperti apa yang terjadi di Europe, kematian di dalam kerohanian, bukan hanya tertidur. Kalau saya katakan Amerika pada saat ini tidur, tetapi di Europe, pada saat saya ke sana, wah, gereja sudah menjadi bar, gereja sudah menjadi night club, sudah mati saudara. Sudah tidak ada apinya lagi. Tetapi Tuhan mengasihi Amerika. Tuhan mengasihi akan bangsa ini. Tuhan mau untuk kita bangkit daripada tidur. Amin. Untuk setiap daripada kita bangkit daripada tidur. Gereja Tuhan pada saat ini banyak sekali yang mulai kompromi. Kalau tadi saya katakan tentang gay and lesbian, bagaimana gereja Tuhan masuk. Yes, we have to love mereka. Tetapi kita harus menyatakan kebenaran. Amin. Kita harus mengasihi mereka. Mengasihi orang yang ada di dalam dosa, ya kita harus mengasihi mereka. Harus. Tetapi kita harus berdiri di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kalau saudara dan saya ini tertidur, saudara? Bagaimana? Apakah saudara tertidur pada saat ini? Atau saudara bangkit? Saya hanya memberikan 10. Tapi saya percaya more than that. Ya. Tetapi saya hanya memberikan 10. Saudara mau tuliskan. Ya. Pada saat doa berhenti bukan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. That's the sign. That is the sign. Pada saat kita ini mulai ngantuk, mulai tertidur, doa sudah menjadi bukan prioritas lagi. Ya, pada saat Pierce menyampaikan akan firman Tuhan, Pierce atau Christine yang menyampaikan akan firman Tuhan, dia mengatakan jumlah orang Kristen, jumlah jemaat dihitung dengan berapa banyak orang yang berdoa. Saya pada saat saya duduk mendengar akan hal itu, aduh, jemaat saya sedikit, karena sedikit yang berdoa. Mari saudara, when prayer, ya, kalau doa itu, pada saat doa itu bukan menjadi prioritas kita, kita mulai tertidur. Kita mulai tertidur.
Yang kedua, ketika saudara merasa cukup mendapatkan pengetahuan rohani, saudara sudah tidak ada haus dan lapar lagi. Kita mengalami sesuatu ketiduran rohani. Kita merasa enough. Gak perlu akan mendengar akan firman Tuhan. Mungkin tidak ada sesuatu desire lagi untuk mengetahui lebih. Saudara, firman ini seperti garam, saudara. Makin saudara makan, makin saudara ini ketagihan. Makin saudara makan, makin saudara merasa haus. Makin lapar, makin kepingin terus untuk mengetahui akan firman Tuhan. Maka dari itu pada saat kita merasa enough, berarti saudara sudah mulai ngantuk. Saudara sudah mulai ngantuk. That is a sign, saudara. Yang ketiga yaitu pada saat firman tidak merubah kehidupan kita. Pada saat kita mendengar akan firman Tuhan dan tidak terjadi suatu perubahan di dalam kehidupan kita, that's the sign. Ya, mungkin saudara mendengar, membaca akan firman Tuhan, dan saudara melihat bahwa firman Tuhan itu kontradiksi, tidak bisa saudara terapkan. Maksudnya kontradiksi bukan firman itu kontradiksi, tetapi karena kita tidak mau untuk firman itu menegur kita, karena kita membuang akan firman itu, maka itu firman itu tidak merubah akan kehidupan kita. Yang keempat, pada saat kita berhenti memikirkan bahwa yang utama kehidupan kekekalan. Pada saat surga bukan menjadi suatu tempat yang kita selalu pikirkan. Pada saat sebenarnya kalau kita memikirkan akan segala sesuatu ya lebih baik di dalam kekekalan, lebih baik dalam kekekalan. Ya. Pada saat kita tidak memikirkan akan hal itu, maka itu saudara dan saya mulai tertidur. Pada saat kita di dalam kehidupan kita, ya tidak menanti-nantikan akan kekekalan itu, tidak menantikan akan surga, maka dari itu kita mulai tertidur. Semua yang ada di dunia ini sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Kita harus memikirkan sesuatu yang kekal senantiasa di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kelima, pada saat saudara tidak tertarik lagi dengan pekerjaan, tidak tertarik lagi yang gereja Tuhan sedang bekerja pada saat ini, tidak tertarik lagi dengan gerakan Tuhan yang sedang bekerja pada saat ini, kita tidak tertarik lagi. Dari sign. Yang keenam, pada saat saudara dan saya merasa malu membawa akan nama Yesus. Di tempat bekerja kita malu membawa akan nama Yesus. Mungkin di sekolah kita malu membawa akan nama Yesus. Bersama dengan teman-teman kita malu membawa akan nama Yesus. Membawa akan kebenaran akan firman Tuhan. Di mana orang ngomong jorok, kita juga ikut ngomong jorok. There's a sign bahwa kita di dalam keadaan tertidur. Ada amin, saudara. Pada saat selanjutnya yang ketujuh, pada saat hobi saudara, entertainment saudara, mungkin rekreasi saudara, pada saat semuanya itu menguasai kehidupan saudara, pada saat hal-hal itu menjadi yang terbesar dan yang terutama di dalam kehidupan saudara, saudara mengalami ketiduran rohani. Saudara dan saya mengalami di mana kita mungkin mulai ngantuk, mulai tertidur. Pada saat yang ke-8, pada saat saudara berbuat dosa, tidak ada sesuatu alarm lagi. Tidak ada suara hati yang menegur, menusuk kita. Sudah menjadi numb. Di situ saudara tertidur. Mungkin sudah terlelap saudara. Sudah terlelap. Yang ke-9,
ketika keinginan untuk hidup kudus mulai berkurang. Saat kita nggak ada sesuatu keinginan untuk lebih lagi hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, maju di dalam Tuhan, di situ kita mengalami kemunduran. Yang ke-10, pada saat gereja Tuhan tidak mengajarkan akan pelayanan, gereja Tuhan pada saat tidak mau melayani, di situ gereja mulai tertidur. Jemaat mulai tertidur. Saudara dan saya mulai tertidur. Sesuatu di mana kita melayani karena kita itu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saya pada saat saya yesterday mengatakan kepada anak saya, hobi saya mau sharekan pada saudara. Selain saudara tahu mungkin hobi saya dulu main basketball dan lain sebagainya, tapi hobi saya itu pijit papa saya, saudara. Yesterday I say to my son, pijit papa saya. Saudara nanti kalau ketemu kakak saya ataupun adik saya, ya tanyakan, mereka tahu siapa yang memijit papa saya. Karena saya melakukan itu karena saya mengasihi dia. Karena saya mengucap syukur pada dia. Saya tahu papa saya kerja keras, capek, pulang kerja, saya pijit. Selain pada waktu saya masih kecil, karena saya mau hadiah. Tetapi hal itu menjadi habit, lama-lama saya tahu, karena saya mengasihi. Saya mengasihi. Saudara dan saya melayani Tuhan karena kita mengasihi dia. Bukan tugas, tetapi karena kita mengasihi. Kita menyembah dia, memuji, memuliakan dia. Karena kita mengasihi, karena kita menghormatin. Amin, saudara. Saudara, tadi saya mengatakan bahwa Tony Evans dan Mike Bickle mengatakan bahwa saatnya Christian go public. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Lauren Cunningham dan bersama dengan Bill Bright. Sesuatu di dalam statement ataupun sesuatu yang dia dapatkan, yang mereka dapatkan, yaitu tentang Seven Mountain. Saatnya orang Kristen pada saat ini untuk bangkit di dalam area agama, area family, di dalam area education. Saudara melihat pada saat ini bagaimana agama pada saat ini. Kalau gereja Tuhan tertidur, agama mulai bertanding pada saat ini.